not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so. Jana hatatape ala serapan dohita. Jadi saya ambil serapan mahitan noon, ba keluarga diupama kedua pengantin ate. Jadi ala kami doon na matupan si Bangano tulang. Kami mapatami ang ate. Tuhan di kota amat kami nama bangsa di Bandung bijak Tuhan untuk mulai kami tu siala asidot holong roham tutu nama ini lakali golongan sialnya sugut sahatu sadari Tuhan tak kasih di betul apalagi madogoto di matu itu di nama muhai ulau nami di mana yang bajau pasu-pasu perbagas semua itu ya dan hari pasu di nasida lihat pas di roha asal itu pamulan kuliah gereja yang mulai urusan nabil itu naik yang majal adat nah obat tu nah tu adat nami imat itu naso maralo tu keamanan Tuhan tepat satu nami ajar-ajar hamsal hukum suasana itu yang perhatian nami tepat satu nami lihat di nasida posniro lihat di nasida sangapan sabut itu di lawan nasida di gedung misalnya asal terabat ada pihak pasu-pasu nanti pasang Tuhan Tuhan setok kena itu nengmar panganan mahami Tuhan untuk pasal nami pasu-pasu si panganan asal jadi pergubernur baru di panganan nami asal boy ham tutup marhitiana Yesus Kristus Tuhan nami amin Amin. Jadi semua lima tulang. May gulong si Bangano di dulu nanti. Sulap kamu jawab. Sulap dulu, sulap. Disuap dulu. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water,
since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. I never really know what love is, but whatever it is, I feel it in your kiss. You waltzed in like somebody planned it all. I feel right where I belong. My knees are weak, my heart is strong. So give me your word, and I'll give you all I got. No, we don't have much, but it sure feels like a lot. So take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Take my heart and take my hand. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan segera kita mulai. Namun ada beberapa penegasan ya. Yang pertama nanti organis atau pianis akan membuat atau memberikan instrumen. Di sini ada nanti pihak laki jalan dulu diantar oleh saudaranya menuju ke kursi di belakangnya. Nah, di situ tolong diiringi instrumen apa. Kemudian dilanjutkan dengan pihak perempuan, yaitu orang tua bapaknya. Pihak perempuan menyerahkan kepada pihak laki atau calon pengantin. Di situ juga diiringi instrumen secara halus dan pelan. Ya. Yang pertama, setelah itu nanti yang mengantarkannya langsung kembali ke tempat duduk ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kami merasakan begitu besar kasih setiamu kepada kami. Pada pagi hari ini yang penuh dengan sukacita kami yang meluap, kami akan menghantar Saudara Samuel Simanjuntak dan calon istrinya Marta Boru Pakpahan untuk kami hantar bersama-sama keluarganya menuju altar kudus untuk menerima pemberkatan dan peneguhan perkawinan mereka. Berkati Ibu Pendeta Arta Mangori Boru Huta Barat yang akan memimpin jalannya peribadahan kami pada pagi hari ini. Juga jemaat yang sudah hadir, pianis dan multimedia, kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu saja. Berkati kami semua ya Bapa, sehingga jalannya ibadah kami ini boleh menyukakan hati-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah kami, berkati kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Dan anak-anak sekalian, khususnya bagi yang baru pertama kali beribadah di GPIG Jemaat Agape Cibubur, Jakarta, Sabtu 27 September 2025. Allah di dalam kasih karunia dan anugerah-Nya berkenan menyambut kedua saudara kita, Saudara Samuel Simanjuntak dan Saudari Marta Kristi Pakpahan, yang datang
Dengan penuh rasa syukur kita menopang mereka dalam doa dan harapan. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas mereka dan perkawinan mereka dikuduskan oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Pelayanan firman Tuhan dalam ibadah ini ialah Pendeta Angka Mamuri Huta Barat. Marilah kita berdiri untuk menyatakan sukacita dan menyambut kedua mempelai berdua yang telah datang memasuki rumah Tuhan. Kasih
adalah pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa untuk memohon perlindungan. Kuasa, ketika kasih dan kesetiaan mengatur, hati kami bersyukur, mata kami menghadap, dan jiwa kami pun terbuka untuk menanti firman-Mu. Berilah Roh Kudus membimbing kami, khususnya kedua anak-Mu ini, untuk mendalami kekayaan firman dan kebenaran-Mu, serta dalam kesenangan mereka hanya berbicara tentang kasih setia-Mu. Biarlah hidup rumah tangga mereka selalu disinari dengan terang firman-Mu, sehingga dalam untung maupun malam mereka tetap setia kepadamu, sampai Engkau memasukkan mereka dalam fajar kekal yang tak. Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Ayat 1 sampai 6 yang menyatakan berkat atas kepala rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dan ucapkan syukur kepada Allah. Kedua mempelai yang berbahagia, serta jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini adalah hari merupakan hari yang penuh sukacita, bahagia, dan tentunya bersejarah, khususnya untuk kedua mempelai. Hari ini mereka berdua bersatukan sebagai pasangan suami dan istri melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan di jemaat GPIB Agape Cibubur. Bila saya tanyakan pada Samuel dan Marta serta pada kita semuanya, apa yang didambakan untuk perkawinan ini? Kita semua, khususnya kedua mempelai, tentu mendambakan apa yang namanya kebahagiaan, ya kan? Sama mata. Kalau saya tanyakan apa yang didambakan kebahagiaan
Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua penting memahami bahwa ukuran kebahagiaan bagi kita, bagi orang percaya yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, bukanlah terletak pada cantik atau gantengnya, bukan pada cantiknya mata atau gantengnya Samuel. Karena kalau itu kita jadikan ukuran sebagai ukuran yang kebahagiaan sejati, ketika itu menghilang dari kita, maka tidak ada lagi kebahagiaan sejati dalam hidup rumah tangga. Jadi boleh katakan bahwa ukuran kebahagiaan sejati itu bukan itu, tetapi ukuran kebahagiaan sejati adalah ketika kita hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut pada jalannya. Itu ukuran kebahagiaan sejati. Jadi salah jika kita mengikat satu perjanjian dalam perkawinan dengan harapan kita akan memberikan, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan kekayaan, kita akan mendapatkan kedudukan dan lain sebagainya. Ketika sudah sekarang mereka jadi Samuel datang, tapi ketika sudah nanti di waktu ngomong, apa kecantikan itu masih ada? Sudah tidak jadi Samuel yang berharap maka seperti ini sampai waktu nanti ya. Karena kalau berharap itu tadi dikatakan kebahagiaan sejati itu hanya terbatas pada kecantikan dan kegantengan, kekayaan dan kedudukan dan lain sebagainya. Sehingga ketika itu sudah tidak ada lagi, maka tidak ada lagi yang namanya kebahagiaan sejati. Tetapi yang penting kita pahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah terbatas pada hal-hal yang demikian. Tetapi kebahagiaan sejati adalah ketika kita hidup takut akan Tuhan dan menurut pada jalannya. Ingat ya, Samuel, khususnya Samuel dan Marta, kebahagiaan sejati itu adalah ketika kita hidup takut akan Tuhan dan menurut pada jalannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang tokoh gereja yang bernama Martin Luther. Pada waktu ia akan mendekati perkawinannya dengan Catherine von Bora, ia mengundang sahabat-sahabatnya. Mungkin ada sahabat-sahabat mengundang sahabat-sahabatnya. Tetapi yang menarik adalah khusus pada temannya yang bernama, ada temannya yang bernama Spalatin. Khusus nama teman, dia menulis begini: saudara mesti hadir. Saya berharap bahwa saya akan melihat malaikat tersenyum dan setan-setan akan menangis. Apa maksud daripada Martin Luther menurut saudara-saudara? Martin Luther mengatakan kepada teman yang namanya Spalatin yang berundang datang ke perkawinannya, saudara mesti hadir karena saya mau melihat malaikat tertawa dan tersenyum, setan-setan menangis. Yang dimaksudkan Martin Luther ini adalah melalui ungkapan itu Martin Luther mengatakan bahwa ia yakin ketika yang mendasarkan rumah tangganya di dalam kasih Kristus, ketika rumah tangganya hidup dalam takut akan Tuhan, maka malaikat pasti tersenyum, setan-setan pasti menangis ketika dia melandaskan rumah tangganya dalam kasih Kristus, takut akan Tuhan dan berjalan di dalam jalan yang ditunjukkannya. Dengan kalimat lain bahwa itu berarti menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan setan-setan menangis. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara kasih, ketika rumah tangga Kristen tidak mendasarkan rumah tangga pada takut akan Tuhan dan tidak mendasarkan rumah tangganya pada kasih Kristus, maka setan-setan akan bahagia. Sedangkan malaikat menangis. Jadi pilihan sekarang seperti Martin Luther yang mengatakan kepada temannya Spalatin, dia yakin sekali hidup di dalam takut akan Tuhan, dan ketika rumah tangganya hidup
kita berjanji di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaatnya bahwa akan setia sehidup semati, baik dalam untung ataupun malam, menerima keberadaan satu dengan yang lainnya dan tidak saling menuntut. Itu juga kita diingatkan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasal 128 yang menjadi pembahasan kita saat ini berkata-kata tentang kebahagiaan, dan menurut pemazmur, dasar utama untuk meraih kebahagiaan rumah tangga adalah hidup dengan takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi dua hal ini harus selalu diingat dan dijadikan dasar oleh Samuel dan Natan. Hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup dalam jalan yang ditunjukkan. Dua hal ini harus menjadi dasar dalam kehidupan rumah tangga. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kebahagiaan bukan terletak pada hal-hal yang lahiriah, tetapi kebahagiaan keluarga Kristen, kebahagiaan sebagai orang percaya terletak pada takut akan Tuhan. Takut pada Tuhan atau takut akan Tuhan bukan berarti Tuhan memberikan, bukan berarti demikian, tetapi takut akan Tuhan adalah menghormatinya, memprioritaskannya dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi takut akan Tuhan adalah menghormatinya dan memprioritaskannya dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan bertangga, maupun dalam kehidupan pribadi. Ketika Samuel dan Martha sudah bentuk satu kehidupan rumah tangga, dan kalau Tuhan memberikan menganugerahkan anak-anak kepada Samuel dan Martha, di sana mereka menjalani kehidupan rumah tangga, yang kedua menjalani kehidupan keluarga dan menjadikan Yesus Kristus sebagai kepala rumah tangga. Ingat ini ya, untuk Samuel dan Natan. Hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam jalan yang ditentukan Tuhan. Ini adalah kunci daripada kehidupan rumah tangga Kristen. Ini adalah kunci daripada kehidupan keluarga Kristen. Takut pada Tuhan bukan berarti Tuhan memberikan, tetapi bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana kita menuruti perintah-perintahnya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Lalu takut pada Tuhan juga berarti kita siap menerima pasangan kita dengan cinta kasih yang murni. Kita rela memberi, berkorban bagi orang yang kita cintai. Sebab saudara-saudara terkasih, ada orang yang kawin dengan tujuan agar dia dapat menuntut, agar dapat dia dapat menuntut istrinya, agar dia dapat menuntut suaminya. Inilah tujuan. Ada juga orang yang memiliki tujuan dalam perkawinan agar dia dapat menuntut pasangannya untuk berbuat baik, untuk berbuat ini, itu dan lain sebagainya, yang hanya untuk kepuasan diri sendiri. Padahal saudara-saudara terkasih, perkawinan bukan untuk mencari keuntungan. Kemarin
yang gagal. Demikian, kami itu tadi dikatakan tujuan kami itu untuk menuntut pasangannya berbuat ini itu. Begitu juga sang suami menuntut istrinya harus berbuat ini itu. Begitu juga istrinya menuntut suami harus berbuat ini itu untuk kepentingan dan kekuasaan diri sendiri. Ada bagaimana rumah tangga dan keluarga yang demikian. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita tidak demikian tujuan perkawinan daripada rumah tangga keluarga Kristen. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Perkawinan Kristen bukan untuk mencari kesenangan atau sekedar mendapatkan status. Daripada yang punya status. Oh, salah sekali Bapak Ibu Saudara kasih khusus sesamanya. Dan maka perkawinan Kristen bukan hanya sekedar untuk mendapatkan status. Namun, saudara-saudara terkasih, perkawinan Kristen adalah membentuk kesatuan dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga dalam melalui keluarga kita memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang perlu ditegaskan. Perkawinan Kristen membentuk kesatuan yang dituntun oleh Roh Kudus. Kesatuan yang dituntun oleh satu Roh Kudus. Kalau dikatakan kesatuan berarti tidak lagi menjadi dua. Jadi dua menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Dan kehidupan keluarganya ada di dalam rasa takut akan Tuhan dan jalan kehidupan dengan jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Itu adalah keluarga Kristen yang sesungguhnya. Maka di sana kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu Saudara-saudara, kedua orang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengatakan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali maaf. Dan takut akan Tuhan juga berarti kita siap berbagi kehidupan dengan pasangan kita, baik saat suka maupun duka. Jangan sukanya aja maka nanti sayang sama-sama. Ketika dalam kehidupan rumah tangga berdua nanti mengalami begitu naik turun berbulan dari mulai batu kerikil sampai batu yang besar yang harus kita lewati, maka nyerah dan maka biarkan Samuel menghadapinya sendiri, atau sebaliknya Samuel membiarkan maka menghadapinya sendiri. Tidak demikian. Cara khusus untuk kedua mempelai tidak demikian. Tadi dikatakan perkawinan merupakan kesatuan, sehingga perkawinan itu tidak boleh diceraikan, sehingga baik pasangan, baik Matan maupun Samuel tetap harus bersama di saat suka maupun duka. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Samuel adalah siap disaksikan oleh kita semua, siap mengalami kehidupan baik suka maupun duka. Kalau sekarang berdua lagi senang-senangnya, 1 tahun 2 tahun lagi indahnya, tapi setelah menghadapi persoalan kehidupan rumah tangga, disitulah sesungguhnya proses yang Tuhan nyatakan bagi kedua mempelai saat ini. Dan selanjutnya di masa-masa yang akan datang. Tetapi tetap berpedoman, takut tak hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup dalam jalan yang ditunjukkan. Itulah modal daripada kedua mempelai dalam mengarungi kehidupan rumah tangga di waktu yang akan datang. Jadi bukan saja pada saat-saat senang kita menerima pasangan kita, tetapi juga pada saat mengalami tantangan pergumulan, kita tetap harus menerima pasangan kita, saling memberikan semangat, saling memberikan dorongan dengan hal-hal yang baik, saling menerima kekurangan dan kelebihan.
Begitu juga sama saudara. Di sini sebagai suami dan istri untuk tidak saling merubah, tetapi menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ini juga Bapak Ibu beserta secara khusus Samuel dan maka pemazmur katakan apabila kita berulang-ulang kali katakan pemazmur katakan apabila kita hidup di dalam Tuhan akan takut dan melakukan petunjuk-petunjuknya, maka ada 3 hal yang mau pemazmur katakan melalui pembacaan kita pada saat ini. Yang pertama adalah pada ayatnya yang 28, ayatnya yang kedua, engkau akan memakan hasil jerih payahmu. Berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Lewat pekerjaan yang kita lakukan dan kita menerima hasilnya, berapapun itu, sebesar apapun itu, haruslah kita syukuri. Seberapapun penghasilan yang diterima akan membuat kita membahasanya dan maka bersukacita. Itu yang mengatakan ayat yang kedua. Itu yang pertama. Dan yang kedua, istrimu akan menjadi seperti pohon yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan mendekati orang yang takut akan Tuhan. Istri dan kalau Tuhan menganugerahkan anak-anak bagi Samuel dan Marta, istri dan anak-anaknya akan mendatangkan sukacita. Kesegaran yang menopang kehidupan suami, jadi Marta menopang kehidupan suami karena takut akan Tuhan. Seorang istri kalau saya analogikan dengan satu bangunan, seorang istrinya adalah tiang daripada bangunan itu sendiri. Nah, ketika tiang ini rapuh, apa yang terjadi? Jadi bukan hanya dalam rumah tangga Samuel dan Marta aja, kalau kita takut akan Tuhan, maka kebahagiaan itu akan dirasakan juga oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dan secara khusus bagi kedua mempelai, dari firman Tuhan ini kembali bagi Samuel dan Marta, ingatlah bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga itu ketika kita takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Oleh karena itu, melalui peneguhan dan pemberkatan ini dan juga melalui gereja memberikan Alkitab, itu bukan kado. Jadi nanti kalau gereja memberikan Alkitab bukan kado untuk kalian berdua, tetapi itu adalah untuk dijadikan pedoman bagi rumah tangga yang baru. Biarlah kita ini menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kalau dikatakan takut akan Tuhan dan hidup di dalam jalan yang ditunjukkan, bukan berarti jalan kita akan bahagia. Jangan nanti dalam waktu perkawinan saya pendeta mengatakan bahwa hidup dalam Tuhan dan berjalan dalam jalan yang ditunjukkannya orang yang hidup takut akan Tuhan. Nanti jangan salah paham ketika Samuel akan menghadapi tantangan, katanya hidup di dalam Tuhan, di dalam jalan Tuhan, bahagia kita. Bukan berarti kita tidak menghadapi tantangan, bukan berarti kita tidak menghadapi persoalan, tetapi dalam menghadapi tantangan dan persoalan itu Tuhan menjanjikan kebahagiaan pada akhirnya. Bapak Ibu saudara-saudara, kedua mempelai dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi kedua mempelai dan kita semua, sehingga keluarga kita memperoleh kebahagiaan yang sejati dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
dan saudari Martha Kristi Nurul-Tahan dalam perkawinan kudus dan memohon berkat Tuhan atas perkawinan mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dan kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik bagi manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup bersyukur, bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa perkawinan diperadakan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam rangka kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Alkitab menasihatkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai pada kesudahan zaman. Amanat perkawinan Kristen supaya seisi rumah tangga hidup berdasarkan firman Allah, maka kedua mempelai dimohon berdiri. Pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri selaku orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat. Ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan perzinahan dengan orang lain dan tetap mempertahankan
mendengar pengakuan saudara dan dia mau serta menguatkan saudara berdua. Dengan juga masih
sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saat Tuhan, sehingga dengan demikian kebahagiaan sejati akan menjadi bagian dalam hidup rumah tangga mereka. Bapa di sorga, biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah dengar dan direnungkan boleh dijadikan pedoman bagi mereka di dalam memasuki rumah tangga yang baru, sehingga apapun persoalan, apapun masalah, apapun pergumulan yang mereka hadapi, biarlah kiranya mereka boleh menghadapinya maupun Marta, biarlah mereka boleh senantiasa menerima satu dengan yang lain. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi keluarga Simanjuntak maupun Pak Pahan. Biarlah ya Tuhan, sebagai orang tua, sebagai keluarga, mereka boleh selalu mensupport kehidupan rumah tangga anak-anak terkasih dan selalu mengingatkan mereka. Begitu juga bagi setiap kami Bapak, firman-Mu juga boleh menyegarkan kami ketika kami lelah, ketika kami lemah, ketika kami mulai goyah di dalam menjalani kehidupan rumah tangga kami. Firman-Mu menguatkan kami untuk tetap kembali dan menjadi keluarga-keluarga Kristen, rumah tangga Kristen yang takut akan Tuhan dan menjalani kehidupan sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini juga bukan saja mendasari hidup rumah tangga bagi Samuel dan Marta, tetapi juga boleh menjadi mendasari hidup rumah tangga kami semua yang mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman, sehingga melalui setiap tantangan, melalui setiap persoalan, melalui setiap proses yang Tuhan perkenankan untuk kami hadapi dalam hidup rumah tangga kami tidak goyah, kami tidak terjatuh, tetapi justru kami menjadi kuat karena kami hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Untuk selanjutnya kami juga menyerahkan acara-acara selanjutnya yang akan dilaksanakan, termasuk di dalamnya acara adat. Biarlah Tuhan, sukacita daripada keluarga besar Simanjuntak dan Papahan, sukacita dari anak kami Samuel dan Marta, menjadi sukacita yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sertai, Tuhan berkati setiap acara dengan acara, sehingga biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Pada akhirnya kami berdoa bagi setiap kami yang hadir, Tuhan lawatan mulianya bagi kami. Inilah Tuhan kami yang berdoa kepadamu, ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa.
yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kepada keluarga baru bersama orang tua masing-masing diberikan waktu untuk memberikan ucapan syukur yang pertama, kemudian setelah itu diikuti oleh presbiter yang bertugas, kemudian silakan kepada Tuhan dipandu oleh presbiter yang bertugas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari majelis jemaat. Dalam hal ini kami persilakan Bapak Ketua Hari Kuno. Shalom. Boras. Yang terhormat keluarga besar Simatjuntak dan keluarga besar Papahan. Yang berbahagia Samuel dan Martha. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan telah beserta dalam peneguhan dan pemberkatan perkawinan saudara Samuel dan Martha. Kiranya Samuel dan Martha telah mengawali rumah tangga iman Tuhan, dan kami berharap Samuel dan Martha akan melanjutkan dalam kehidupan lebih lanjut di tengah keluarga bersama berdua, bersama dengan keluarga besar Simatjuntak dan keluarga besar Papahan. Bahkan di tengah persekutuan, apabila nanti berjemaat di jemaat gereja AKP, biarlah kiranya setia juga dalam persekutuan jemaat beribadah di hari Minggu, bahkan di keluarga sektor, karena Bapak sebelumnya sudah jadi bapak. Jadi harus hadir di persekutuan Bapak. Demikian juga untuk Martha, karena sudah menjadi rumah tangga, jadi harus hadir dalam persekutuan kaum perempuan. Itulah yang dibentuk oleh jemaat. Dan selanjutnya juga wujudkan lain angka kehidupan yang akan lalu dengan persekutuan dan dengan masyarakat menjadi berkat bagi orang lain. Yang selanjutnya kami menyampaikan terima
dan perangkat sound system, dan tentunya terima kasih kepada Bapak-Ibu saudara dan anak-anak yang telah hadir dalam ibadah ini. Dan tanpa juga kami menyampaikan terima kasih kepada pegawai gereja yang telah mempersiapkan ruangan ini supaya ibadah ini dapat berlangsung dengan berbahagia. Sekian, Tuhan berkati kita sekalian. Ya. Tadi sambutan Pak Hari maksudnya mendaftar dulu ke gereja ya. Nah, kalau bisa gereja GPG ada gimana? Ada jangan kemana-mana itu maksudnya. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari keluarga laki-laki yaitu Andreas Simanjuntak. Shalom buat kita semua. Pertama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah mendampingi atau membimbing setiap prosesnya, memberkati setiap prosesnya dari awal sampai hari ini. Lalu kami juga ucapkan terima kasih untuk gereja GPGP yang sudah melakukan kesempatan. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Amaudi Mukarrara yang sudah memberkati melalui firman Tuhan di ibadah pemberkatan hari ini. Kepada paduan suara sektor 2, kami ucapkan terima kasih juga kepada paduan suara Abang juga untuk seluruh yang bertugas, seluruh tugas yang mempersiapkan semuanya dengan sangat baik, dan juga kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Kita berdoa supaya keluarga yang berberkati hari ini bisa menjadi berkat dan diberkati Tuhan luar biasa. Kami undang seluruh jemaat juga untuk bisa hadir di ucapan syukur nanti dalam acara adat di HKBP Sejahtera setelah acara pemberkatan hari ini. Atas segalanya kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk semua yang hadir. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih untuk Bapak Andreas Simanjuntak. Dan sebelum kita mendengarkan sambutan dari keluarga wanita Tepak Pahan Bombaho, ada tuntutan terima kasih dari majelis jemaat untuk ujian dari sektor 2, terima kasih. Begitu juga ujian dari Alfa. Ini ucapan terima kasih ya. Terima kasih pada hari ini buat kita. Untuk itu selanjutnya kami persilakan pada keluarga mempelai wanita Bapak Tepak Pahan Bombaho. Waktu kami persilakan. Shalom yang kami hormati Ibu Pendeta Utara, yang kami hormati Istri Gereja GPG Adate Ibu, yang kami hormati Bapak Suara Gabungan GPG Adate Ibu, juga yang kami hormati Bapak Sektor 2 kalau tidak salah, dan juga yang kami hormati juga soal leader dan organis. Kami di sini mewakili keluarga besar Pak mengucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Pendeta yang sudah melaksanakan pemberkatan nikah di usaha ini pada saat ini, dan juga kepada kita semua ini yang telah berkenan menghadiri pemberkatan pernikahan pada saat ini. Untuk itu, semoga Tuhan yang memberikan berkatnya kepada kita semua, dan juga kepada Dongat Tubuh Pak Pahan, Guru Bere Sejahtera. Terima kasih yang telah bersama-sama kita mengikuti pemberkatan ini, dan juga kepada Guru pengurus kami Raja Simanjuntak. Kita sama-sama menjadi pemberkatan bersama kita, dan sebagai perwakilan dari Baru, kami juga mengundang kita semuanya untuk kita bersama ke Aula HKBP Sejahtera untuk menerima adat sesuai dengan
kita yang terbaru yang sudah diberikan dasar oleh program kami Raja Asuhan Juta. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Horas. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now